Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Bapak sekalian, perkenalkan saya Jebul Suroso, ASN di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan unit kerja di Lembaga Layanan Dikti Wilayah 6 Jawa Tengah, dan saya diperbantukan di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Saya CPNS tahun 2004, kemudian diangkat menjadi PNS tahun 2005. Saat itu pendidikan saya masih S1 di bidang keperawatan. Berjalannya waktu melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Indonesia dan S3 di Universitas Gadjah Mada. Perjalanan karir fungsional kami mengacu kepada keputusan Menpan RB, dan saat ini posisi jabatan fungsional saya adalah lektor kepala. Pekerjaan di Universitas Muhammadiyah Purwokerto tempat kami mengabdi memiliki 14.000 mahasiswa dan 1.000 dosen dan karyawan. Dimulai dari menjadi dosen biasa, menjadi ketua program studi, tahun 2012 menjadi dekan, tahun 2014 menjadi wakil rektor 4, kemudian wakil rektor 1, dan saat ini menjabat sebagai rektor. Posisi tertinggi di perguruan tinggi yang menurut kami saat ini adalah terbesar di Jawa Tengah bagian barat khususnya, merupakan suatu hal yang menantang diri kami, khususnya sebagai ASN yang diperbantukan di amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah yang notabene adalah swasta. Kemampuan manajerial dan leadership teruji, lebih-lebih ketika masa pandemi COVID-19 yang menyerang seluruh negeri, termasuk Indonesia dan kami perguruan tinggi. Beberapa hal kami lakukan untuk bisa tetap eksis membawa perguruan tinggi ini. Bukan hanya eksis perguruan tinggi, tetapi juga kontribusi perguruan tinggi kepada bangsa. Bapak Presiden menekankan adanya perlunya kemajuan SDM, sebagaimana juga kebijakan penguatan birokrasi agar ASN bisa memberikan kontribusi lebih pada setiap lini yang bisa kita lakukan. Kami mengeluarkan tagline baru, kami mengeluarkan core value baru di Universitas Muhammadiyah Purwokerto untuk bisa beradaptasi dan melakukan akselerasi meskipun kondisinya pandemi. Kami namakan core value baik, budaya mutu, akhlak mulia, inovatif dan kolaboratif. Kami sadar bahwa kondisi pandemi ini perlu inovasi dan perlu kolaborasi. Kami melakukan setidaknya 4 hal untuk bisa eksis memimpin perguruan tinggi di masa pandemi. Yang 4 hal itu ketika kami lakukan bukan hanya untuk eksistensi perguruan tinggi, tetapi mendharma baktikan perguruan tinggi ini kepada kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah pengelolaan akademik universitas, yang kita melakukan transformasi dari metode konvensional menuju ke metode yang berbasis IT. Dengan learning management system yang kami bangun secara konsisten, kami terapkan secara konsisten, itu terbukti bisa membawa perguruan tinggi ini tetap eksis secara akademik. Yang kedua adalah melakukan efisiensi dan penataan keuangan. Kita sangat maklum, kondisi masyarakat perlu support terkait dengan keuangan. Tetapi di sisi lain, kami juga perlu untuk hidup. Perguruan tinggi perlu untuk eksis. Oleh karena itu kami gabungkan 2 aspek yang akhirnya melahirkan penataan keuangan yang ramah dalam kondisi pandemi. Efisiensi kita lakukan dan juga relaksasi pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa juga kita lakukan. Yang ketiga adalah inovasi pelayanan. Sebagaimana permintaan agar ASN itu melakukan inovasi-inovasi, maka kami pun melakukan inovasi pelayanan. Pelayanan kepada mahasiswa dan juga pelayanan kepada stakeholder terkait. Menata kualitas akademik kita lakukan tidak lagi dengan cara konvensional. Akreditasi kita genjot dan terbukti loncatan yang cukup signifikan. Jumlah akreditasi prodi yang waktu itu sebagian besar predikatnya B, saat ini sudah banyak yang unggul. Dari 48 program studi saat ini sudah 12 yang unggul, sisanya adalah A, kemudian baik sekali dan baik. Ini harapannya akan sangat mensupport untuk perguruan tinggi. Dan yang berikutnya adalah kemanfaatan untuk sesama. Selain tadi kita melakukan relaksasi keuangan, pandemi ini adalah saatnya kita untuk bisa bersama-sama gotong royong dari aspek keuangan. Hal menonjol yang kami lakukan, dan ini adalah suatu hal yang diapresiasi oleh
pemerintah kabupaten maupun provinsi adalah kami mendirikan rumah sakit darurat COVID Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kami melakukan vaksinasi untuk 5.000 orang, untuk masyarakat lintas agama, bukan hanya untuk warga kampus. Kami melakukan pembagian sembako, mengadakan warung gratis, dan juga kami kirim mahasiswa kami untuk KKN tematik, untuk percepatan penanganan COVID. Ini adalah hal-hal yang kami ramu, kami selenggarakan, menyatu dengan kegiatan Tridharma kami. Dosen-dosen kami meneliti dan beberapa inovasi muncul dari anak didik kami, dari mahasiswa. Mulai dari robot untuk penanganan COVID, kemudian ada bilik untuk anosmia, dan juga hal-hal lain yang itu kami lakukan untuk bisa meringankan dan melakukan penanganan kondisi pandemi. Saya telah merilis satu buku yang berjudul Inovatif Kolaboratif di Masa Pandemi. Buku ini berisi tentang bagaimana perguruan tinggi itu bisa eksis. Di sana akan tampak bagaimana leadership-nya, bagaimana pengelolaan mulai dari sumber daya manusia, keuangan, kemudian pola akademik yang dilakukan, dan berbagai hal terkait dengan sistem akademik. Di situ kami lakukan. Bukan hanya di situ saja, pengembangan perguruan tinggi ini kami lakukan dengan semangat menjadi ASN yang harus berprestasi. Kami kelola dengan mendirikan unit-unit usaha, yang itu bukan hanya untuk keuntungan perguruan tinggi, tetapi juga ke depan kita punya mimpi bisa mencerdaskan sebanyak mungkin anak bangsa. Agar apa? Agar semakin banyak beasiswa yang kami berikan. Tahun ini kita merilis 10 miliar beasiswa yang akan setara dengan 30% jumlah mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan berbagai skema. Beasiswa untuk korban COVID, beasiswa untuk orang tidak mampu, beasiswa untuk fakir miskin, beasiswa afirmatif. Kita sukseskan agar banyak masyarakat dari daerah tertinggal pesisir, kemudian dari daerah 3T itu datang untuk bisa meningkatkan kemampuan pendidikan. Ini kami lakukan karena kami sadar bahwa saya selaku ASN khususnya merasa perlu untuk berkontribusi besar pada pembangunan manusia di bangsa ini. Mudah-mudahan sukses untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.